Allah sekali wala alih. Sekalinya mau memandai seorang, sekalinya lah milihnya lah kan tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Yang mulia para habaib, khususnya sahibul bait, sahibul hajat, sahibul majlis Al-Habib Ubaidillah bin Umar Al-Idrus dan putra beliau Al-Habib Iqbal bin Ubaidillah bin Umar Al-Idrus dan para habaib yang lain, Al-Habib Saleh Al-Habsyi jazakumullah anna khairal jaza. Kemudian para alim ulama, para guru-guru agama, alhamdulillah terkumpul para kiai, para ulama, Kiai Haji Komarudin, kemudian pembawa acara Kiai Haji Zainal Arifin, kemudian ada Guru Rudi, kemudian ada Guru Suryani, kemudian ada Ustadz Siddiq selaku qori, dan para guru-guru yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, khususnya undangan dalam hal ini yang datang dari jauh, yaitu Bapak Haji Rustam beserta rombongan dan para undangan yang lain yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul hari ini dalam majelis sofa, artinya majelis yang ringan, yang santai, majelis ada hiburannya yang dihibur oleh Ayahanda Kiai Haji Zainal Arifin tadi. Jadi majelis menghadapi Ramadan. Jadi memang kalau menghadapi Ramadan ini jangan setreng-setreng, ya kalau bawa tertawaan. Tetapi alhamdulillah isinya padat. Di dalamnya ada qiraatul Quran, ada Maulidur Rasul, kemudian ada manakib abah guru sekumpul, kemudian juga ada tausiah. Jadi dan ternyata juga bersifat internasional karena bahasanya bermacam-macam. Ya kalau walaupun kada paham sidin menyambati kah tadi ma'anui kada tahu juga. Ya kalau yang penting pada intinya majelis ini adalah majelis yang multi, artinya lengkap di dalamnya. Mudah-mudahan insya Allah dengan semangat di majelis seperti ini Allah sampaikan niat-niat kita. Karena tadi ada bahasa Inggrisnya, mudah-mudahan semangat kita sampai ke Inggris sana, kemudian sampai ke Cina, sampai ke India. Nah, karena tadi bahasa nang lain nang di luar itu tiga itu belum lagi bahasa-bahasa nang lain. Nah, makin banyak maka menunjukkan di dalamnya kita makin mencintai ilmu dimanapun berada. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu, karena Guru Arifin tadi kan pakai sah lawan Ustadz Siddiq sudah ke Turki, sudah mudah-mudahan kita baik-baik kan. Amin ya robbal alamin. Tapi bayarnya masing-masing ya. Mau ke Turki, mau ke Mesir, mau kemana terserah ya kan. Apalagi ada juru bicaranya sudah ke India kah kena kita ya kalau dan ternyata di sana pun banyak ulama-ulama solehin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Turki ada Abu Ayyub Al-Ansari, di India ada banyak sekali ulama-ulama. Di sana ada Syekh Abdul Malik Khan Ba'alawi dan lain sebagainya. Kalau di Cina kan ada tahu bang lagi, kalau di Cina siapa yang keramatnya. Cuma ada di sana itu masjid yang berumur 300 tahun masih bagus sampai sekarang di daerah mana itu nang lain dikunjungi orang itu yang katanya di sana ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Lakin khilaf, akan tetapi khilaf bainal ulama, karena yang kita tahu dalam sejarah, dalam buku, Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal di Madinah. Dia meninggal di satu tempat namanya Uraid, kira-kira 8 kilo dari kota Madinah. Jenazahnya dibawa, dimasukkan, pada waktu itu Sayyidatul Aisyah masih ada, dimasukkan ke kamar Sayyidatul Aisyah. Sayyidatul Aisyah mensolati, kemudian setelah itu baru diangkat dan dikuburkan di Baqi. Itu yang kita tahu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ternyata nama Sa'ad itu ada 120 nama dalam sahabat-sahabat Nabi.
Jadi di antara sahabat-sahabat Nabi yang ngarannya Sa'ad itu ada 120. Jadi mungkin Sa'ad yang lain. Jadi tidak harus Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin ada Sa'ad bin Ubadah. Karena Sa'ad bin Ubadah itu diriwayatkan dia meninggal di tempat yang jauh dari Madinah karena dia bepergian di tempat yang tidak dikenal. Sa'ad bin Ubadah ini adalah pemimpinnya orang-orang Ansar. Ya mungkin pada waktu itu karena jauh sekali dia sampai ke Cina sana, wallahu alam. Mungkin lebih dekat kalau dikatakan Sa'ad bin Ubadah yang ada di Guangzhou, Cina sana. Ya kena kita kesana karena menyepir bisa bahasa Cina kan nyaman kita panderan. Wahakada. Jadi bumi Allah Ta'ala ini penuh dengan orang-orang yang salihin dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi menyebarkan Islam. Saya pernah mendengar kabar di daerah Jawa Tengah itu ada kampung jauh di dalam. Ternyata di sana ada makam seorang waliullah namanya Mbah siapa, ulun kada ingat. Cuma diriwayatkan di situ Mbah itu pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Jadi Sidin hidup di zaman Nabi, kemudian Sidin berangkat ke Mekah, ke Madinah sana. Waktu Sidin hendak berdapat lawan Nabi Muhammad garing karena kau didapati. Jadi garing cuma bertemu dengan sahabat-sahabat. Jadi diceritakan bahwasanya Nabi sakit, tidak bisa ditemui. Beliau dirawat. Akhirnya mungkin tidak punya waktu, beliau kembali lagi ke Indonesia, tidak sempat bertemu Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Ujar makamnya itu ada di Jawa Tengah sana. Jadi ini semua adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya mereka sahabat-sahabat Nabi yang 124.000 jumlahnya itu menyebar ke sana kemari. Ada yang di Cina, wallah alam kalau di Amerika ada enggak tahu saya. Atau mungkin di tempat yang lain, boleh jadi ada. Nah, yang jelas tempat-tempat di mana mereka ada itu adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang menyebabkan memancarnya cahaya, dan itu adalah cikal bakal munculnya muslimin mukminin billahi subhanahu wa ta'ala. Tidak heran kalau di Cina itu misalnya banyak orang Islamnya karena di sana ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad. Tidak heran kalau di India itu banyak muslimnya karena di sana ada sahabat Nabi sampai ke sana. Sayyidina Ali dikatakan pernah sampai ke India. Pada waktu itu beliau dalam rangka dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi orang-orang murtadin, kemudian orang-orang mani'uz zakah yang melarang, yang tidak mau bayar. Katanya sampai ke India sana. Nah, begitu sampai di India sana, beliau bertemu dengan satu orang Yahudi. Orang Yahudi ini ternyata membantu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang Yahudi ini membantu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian orang Yahudi ini Sayyidina Ali mengatakan kepada orang Yahudi ini, engkau tidak akan mati kecuali engkau masuk Islam. Hanya sengaja orang itu tidak mau masuk Islam. Sampai diriwayatkan umurnya itu ratusan tahun. Ada riwayat mengatakan ayahnya Abu Umar Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid terakhir bertemu dengan orang itu. Jadi abahnya Abu Umar pernah bertemu dengan orang itu. Jadi masuk ke suatu kampung di India sana. Itu kenapa orang kampung itu bilanya hendak tulak begawi ke sawah atau ke ladang selalu singgah dulu di rumah itu. Setelah singgah di rumah itu mereka baru ke ladang. Karena buliknya kan langsung ke rumah, singgah dulu di rumah itu, hanya bulik ke rumah. Hanya beliau bertanya siapa orang itu. Orang itu ternyata nenek moyang mereka yang umurnya sudah 800 tahun lebih. 800 tahun karena dari zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mungkin lebih dari zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan zaman ayahnya Abu Umar itu kan berarti tahun 1300 sekian. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tahun 10 Hijriah. Sayyidina Ali tahun 10 atau 12 Hijriah pada waktu itu. Jadi tidak heran kalau umur itu sudah 1200 tahun atau mungkin lebih, atau mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi disebutkan dalam riwayat yang saya dengar bahwasanya tatkala abahnya Abu Umar ke sana itu sudah masuk Islam, dan itu akhir umurnya dia. Setelah itu dia meninggal dunia. Jadi rambutnya itu putih, kemudian coklat, hirang pulang, putih pulang, coklat, hirang pulang, bulik-buliknya itu aja. Kemudian giginya nanti tumbuh, kemudian tanggal, tumbuh gigi halus-halus, tanggal pulang, tumbuh gigi ganal-ganal, dan begitu seterusnya.
Dan itu memang disebutkan dalam Tadhkirun Nas, cerita tentang orang-orang yang seperti itu di mana di Mukalla itu ada satu orang yang tua umurnya, ternyata giginya tumbuh lagi. Pada umurnya sudah 100 tahun lebih. Tapi halus-halus giginya, kayak model gigi haruan kayak itu nah. Kayak model gigi haruan. Jadi orang yang menyaksikan itu mengatakan, "Lah ya Ami, ana tidak percaya ente punya gigi lagi. Ini tangan mana ente punya tangan? Ikuti ya." Diikuti tunjukkan ke dalam untungnya, sekanya bujur. Itu halus-halus tapi giginya kayak gigi haruan kayak itu, halus-halus. Ya, lebih tajam. Jadi jangan putus asa bagi yang giginya tanggal, kemudian giginya belum tumbuh, karena insya Allah kalau umur 100 lebih tumbuh lagi insya Allah. tapi mendatangi 100 lebih. Wah, kata ini adalah keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di muka bumi tentang hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tadi kenapa tidak mau masuk Islam? Karena dia yakin ini doanya Ali bin Abi Thalib pasti kabul. Kalau aku masuk Islam mati. Jadi malahnya karena masuk Islam. Begitu dia sudah tua, sudah begitu banyak generasi yang dia lewati, akhirnya dia masuk Islam, kemudian dia meninggal dunia. Wah, kata maka alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka mendengarkan manaqib Abah Guru Sekumpul. Manaqib yang sangat indah, bagaimana beliau sebagaimana tadi pembawa acara mengatakan, semunyaan itu belajar. Semunyaan itu harus dengan menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu fardu atas orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak dilahirkan sampai ke liang lahat. Apa maksudnya sejak dilahirkan? Artinya sebenarnya bayi yang lahir itu sudah bisa menangkap ilmu. Terbukti tatkala munculnya para pahlawan-pahlawan syuhada yang berperang di jalan Allah di Afrika, di daerah Maroko sana, Inggris pada waktu itu kewalahan. Tatkala Inggris ingin menaklukkan Maroko, karena banyaknya pahlawan-pahlawan dari Thariqah Tijaniyah yang melawan mereka, dan mereka takwa kepada Allah, dan mereka tidak mudah untuk dilumpuhkan, dan mereka sangat hebat dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Akhirnya ditanyakan, kenapa kok ada generasi yang begitu hebat di Maroko pada waktu itu? Ternyata para ibu-ibu mereka dididik setiap kali menyusui anaknya diucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai anakku, ini rizki dari Allah untuk engkau. Jadi setiap kali mau menyusui, dia tidak menyusui begitu saja, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai anakku, dia dipandiri anaknya itu. Anaknya masih bayi, tidak paham. Anaknya masih kecil, tidak mengerti. Mendengar pun mungkin tidak. Tapi semangat sang ibu untuk memasukkan tauhid dalam diri anaknya dihargai oleh Allah. Tidak hilang begitu saja. Ternyata apa? Tauhid yang ditancapkan sejak lagi halus minal mahdi, dari sejak di dalam buayan, dari sejak dalam ayunan dan gendongan itu membekas. Sehingga akhirnya tatkala mereka menjadi dewasa, mereka menjadi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahlawan-pahlawan yang pada waktu itu menyebabkan orang-orang penjajah kewalahan. Jadi beberapa kali mereka untuk menaklukkan negeri itu tidak mampu, karena mempunyai pahlawan-pahlawan dari Thariqah Tijaniyah di sana, di daerah Maroko itu Thariqahnya Tijaniyah, yang ibu-ibu mereka mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya sejak dini, minal mahdi, sejak dari buayan. Jadi jangan disangka itu tidak manfaat, tidak. Anak itu walaupun secara logika tidak mendengar, tapi hatinya akan menangkap itu. Apalagi yang menyampaikan ibunya dari hatinya juga. Kalau hati, tembusnya akan ke hati. Oke? Thank you. Jadi heart to heart. Guru Komarudin ada hajat, jadi beliau akan meninggal. Jazakumullah khair, Guru, terima kasih banyak. Nah, fadal. Nah, benar. Heart to heart. Dari hati ke hati ya.
Jadi seperti itu yang terjadi, dan itu adalah sebuah pelajaran. Dan itu mengambil daripada hadis Nabi SAW, utlubul ilma minal bahdi ilal lahdi. Kemudian ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Bagaimana cara menuntut ilmu orang di liang lahat? Kalau mereka masih baru masuk ke liang lahat, menuntut ilmunya itu dengan talqin. Talqin itu kan menyampaikan ilmu. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa bi amsalika, itu adalah al-ilm. Nah, lebih daripada itu, kalau mereka sudah berada di barzah, ternyata kam wa kam, berapa banyak orang-orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah di barzah. Ada satu orang anak, dia itu cerdas, muridnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sahibul Mashhad. Habib Ali ini sangat sayang dengan ini anak, karena dia cerdas, dia pintar. Ternyata pada waktu umurnya 8 tahun meninggal dunia. Habib Ali sedih. Bagaimana ini, aku mengharapkan dia akan menjadi orang alim karena kecerdasannya, hafal Quran dan lain sebagainya. Bahkan aku lebih daripada itu ingin dia supaya mengetahui 4 madhab karena kecerdasan ini anak. Tapi akhirnya malamnya bermimpi bertemu di barzah anak itu. Anak itu lagi belajar di barzah di kuburnya langsung kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kaget Al-Habib Ali, kok bisa seperti itu? Katanya orang yang ditemui di barzah itu, Allah Subhanahu wa taala mendengar harapan engkau wahai Habib. Engkau sebagai gurunya itu sama Allah Ta'ala tidak disia-siakan, doamu tidak disia-siakan. Engkau menginginkan muridmu ini menjadi ahli imam madhab, disampaikan cita-citamu. Kapan? Di barzah. Dan sekarang dia sudah ditangani langsung oleh 4 imam madhab. Jadi langsung imamnya nang majar, langsung imam Syafi'inya, langsung imam Malikinya, langsung imam Hanafinya, langsung imam Hanafinya majar. Dan dia nanti akan menjadi ulama di padang mahsyar, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama yang ahli dalam 4 madhab. Oleh karena itu niat-niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Sang guru wajib mempunyai niat-niat yang banyak untuk murid-muridnya. Doakan murid. Apalagi ngelihat murid yang cerdas, doakan. Kemudian melihat murid yang tidak cerdas juga doa, selalu doa. Jadi senjata kita cuma doa. Ad-doa mukhul ibadah, ad-doa silahul mukmin. Guru Husin Qadri mengarang doa senjata mukmin, mengambil daripada hadis tersebut. Jadi semua ini adalah sebenarnya adalah amalan hati. Amalan zahir itu mengumpati. Amalan zahir sudah ada aturannya, mengajar, sudah ada aturannya, syariatnya. Tapi kelebihan yang akan didapatkan seseorang tatkala hatinya bisa dia optimalkan, bisa dia mempergunakannya dengan maksimal. Seorang guru akan mampu mendidik murid-muridnya menjadi orang-orang yang ahlul qulub kalau gurunya juga ahlul qulub. Kalau gurunya tidak ahlil qalb, bukan orang yang ahli dalam hatinya, muridnya nggak bakalan punya syuur, perasaan dalam hatinya. Tatkala sang guru hanya mendidik zahirnya, muridnya pun akan menjadi ahlul zahir. Tapi kalau sang guru adalah orang ahlil qalb, apalagi dia seorang yang katanya Abah Nang Jazuli itu cari guru itu nang wali. Karena kalau wali itu situ sudah tahu jalannya, jadi muridnya ini nyaman tinggal menuju-nuju aja lagi karena gurunya wali. Tapi kemana kita cari waliullah sekarang? Yang ada wali kota, wali murid dan lain sebagainya. Waliullah sulit. Nah, kata, jadi ahlul qalb akan menyebabkan orang-orang yang di sekitarnya menjadi ahlul qalb. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula orang-orang yang maksiat, maka akan menyebabkan orang yang di sekitarnya bisa punya pengaruh dengan maksiat tersebut. Oleh karena itu, adanya majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis kebaikan, ini menarik kita kepada berbuat kebaikan. Majelis kebaikan yang datang disaksikan, dicatat sebagai orang baik. Yang kedua, orang yang hadir di majelis kebaikan akan menyebabkan dia berbuat baik. Yang ketiga, orang yang hadir di majelis kebaikan dimudahkan bagi dia untuk menjadi baik. Tidak gampang menjadi baik, tapi gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang makan makanan yang haram, itu adalah kendala untuk menjadi baik. Tatkala seseorang bermaksiat, itu adalah kendala untuk menjadi baik. Tatkala orang dididik di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan dan pelanggaran, maka itu akan menjadi kendala untuk menjadi baik.
Tidak heran kalau ada orang ingin hadir majelis taklim tiba-tiba nggak bisa hadir gara-gara sakit perut. Tapi kalau ternyata ada orkesan hadir lancar, sehat dan lain sebagainya, itu tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilah-milih. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, satu golongan surga, satu golongan neraka sudah dipilih sama Allah. Yang dimudahkan untuk hadir kepada majlis-majlis kebaikan itu tanda dia akan dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala dzalik. Tapi sebaliknya orang yang dimudahkan untuk ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat kejahatan, ke tempat-tempat pelanggaran, itu tanda-tanda bahwa dia min ahlin nar, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya setiap hari, setiap saat, di tempat mana saja Allah menghembuskan angin anugerah, rahmah, taufik dan hidayah Allah, dihembuskan sama Allah. Ujar Nabi, fata'arradu laha, paraki itu hembusan rahmat Allah. Di mana? Di mana lagi kalau bukan di majelis taklim? Di mana lagi kalau bukan di masjid? Di mana lagi kalau bukan di madrasah? Di mana lagi kalau bukan di pondok pesantren? Di mana lagi kalau bukan di tempat-tempat kebaikan? Yang jelas bukan di pasar. Kalau di pasar banyak hembusan-hembusan syaitonia, banyak hembusan iblisia. Ujar Nabi SAW, afdalul biqa'i masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebagus-bagus tempat di muka bumi masjid-masjidnya, yang paling jahat adalah pasarnya. Akan tetapi pasar bisa menjadi lahan untuk mencapai derajat yang tinggi dengan syarat jujur. Nabi SAW bersabda, at-tajir al-amin as-saduq yuhsyar yaumal qiyamah ma'al anbiya wasyuhada wal ulama. Seorang pedagang yang jujur, yang amanat, itu nanti hari kiamat dibangkitkan satu derajat dengan para nabi-nabi, para orang yang mati syahid, dan para ulama. Nah, jadi kalau mau jadi pedagang, raihlah pedagang yang al-amin as-saduq. Kalau menjadi ulama, raihlah ulama al-amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yakin al-mukhlisin. Kalau menjadi syuhada, wah itu berat, tidak ada perang masalahnya, kecuali kalau ada perang, ya kan? Dan begitu seterusnya. Kita mempunyai banyak pintu untuk menuju surga Allah. Akan tetapi, bisakah kita memilihnya? Mampukah kita untuk menjalaninya? Supaya kita mampu, supaya kita bisa, supaya kita tidak salah, maka tiada lain fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Batakun lawan nang faham kalau kada faham. Jadi semua masalah-masalah kita ini Allah alhamdulillah masih menunjukkan, masih menghidupkan, masih mensehatkan ulama-ulama di sekitar kita yang mereka adalah warasatul anbiya. Tanyakan kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah diceramah, beliau bertanya, is'aluni qabla an tafkiduni. Tanyakan kepadaku apa saja, kata Sayyidina Ali, sebelum kalian kehilangan aku. Karena aku ada batas waktunya, nanti kalau sudah aku hilang gak ada lagi, gak bisa lagi. Sayyidina Al-Habib Abdul Haddad juga pernah mengatakan, is'aluni qabla an tafkiduni. Tanyakan kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Tapi maksudnya beliau kehilangan itu bukan mati, yaitu al-jazab. Jadi Habib Abdul Haddad sering seperti itu. Jadi kalau lagi dia duduk dalam keadaan dia sadar, dia bilang sama muridnya, ayolah kasih bertakun. Takuni oda aku, is'aluni ilmal awalin wal akhirin. Tanyakan kepadaku ilmu orang terdahulu dan ilmu yang akan datang, aku akan jawab sebelum kalian kehilangan aku. Tapi kehilangan di sini maksudnya bukan di meninggal dunia. Karena kalau biasanya beliau sudah ngomong kayak gitu, tiba-tiba beliau diam dan tidak sadarkan diri. Namanya jazab. Itu jazabnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wah, kata. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai panutan-panutan kita, sebagai orang-orang yang kepadanya lah kita mengadukan segala masalah-masalah kita,
kemudian menanyakan segala urusan-urusan kita, bahkan lebih daripada itu kepada mereka-mereka itu. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla fadlin wa ni'mati walau lahumu bainal anami ladudikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Dengan adanya mereka-mereka, Allah Ta'ala tolak bala dan Allah datangkan keberkahan-keberkahan. Kalau bukan karena mereka, niscaya akan diguncangkan gunung, akan digempakan bumi karena banyaknya dosa-dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan itu menyebabkan banyaknya musibah-musibah. Tapi alhamdulillah ada mereka-mereka orang solehin, para aulia. Disebutkan bahwasanya para aulia itu adalah autad. Mereka adalah paku-paku bumi. Wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung itu kamu lihat diam. Tidak. Gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan. Kata ulama, maksudnya apa? Al-aulia. Al-aulia itu mereka cuma di rumah saja, tapi sebenarnya mereka bergerak. Mereka bergerak ke ulu, ke ilir, ke masyrik, ke maghrib. Bahkan para aulia itu ada namanya sahibud darah, yang dia itu menolong orang-orang yang kapalipitan di seluruh penjuru dunia ini. Tapi dengan syarat orang-orang yang punya hubungan dengan mereka. Orang-orang yang punya hubungan dengan mereka. Jadi mereka-mereka itu para aulia wassalihin, zahirnya mereka cuma diam saja, padahal mereka selalu bergerak. Bergerak untuk menolak bala, bergerak untuk mendoakan supaya datang rezeki, datang manfaat dan lain sebagainya. Itu adalah gawian mereka. Sehingga dalam keadaan seperti itu mereka-mereka terkadang keuyuhan sehingga datang penyakit. Kadang-kadang mereka tidak sadarkan diri, kadang-kadang mereka dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan menyandang. Bahasa Banjarnya itu menyandang, tapi yang betul-betul menyandang. Jadi bala itu sebelum turun, yang mengetahuinya itu diantaranya adalah mereka. Tatkala mereka mengetahui bala akan turun, mereka berhimmat berdoa di tahajudnya. Kemudian kalau perlu ditolak dengan sedekah, dia keluarkan hartanya untuk bersedekah. Kalau ternyata menolaknya harus pakai puasa, mereka puasa. Kalau menolaknya harus pakai dengan tawajuh di malam hari, mereka tawajuh di malam hari. Apa saja mereka melakukan untuk menolak bala daripada orang awam, kecuali mereka sudah tidak mampu lagi. Nah, kalau sudah tidak mampu lagi itu mereka akan mengatakan hada qadarullah. Ini adalah takdir Allah yang tidak mungkin lagi untuk ditolak-tolak. Dan begitu seterusnya. Jadi gawian-gawian mereka seperti abah guru sekumpul, kemudian para habaib Habib Hamid Bashiri walaupun beliau dalam keadaan jazab, itu tugas mereka adalah menolak bala. Tugas mereka adalah menyandang. Tugas mereka adalah sebagai paku-paku bumi untuk menjaga supaya kita enak. Jadi kita utang budi, utang jasa dengan mereka-mereka itu sebenarnya. Karena mereka-mereka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, Allah Ta'ala turunkan rezeki dengan berkat daripada adanya mereka-mereka itu. Mereka-mereka itu yang disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqunahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Apabila saya memberi nasihat kepada santri, saya selalu mengatakan, wahai santri, apakah kamu ingin jadi orang alim? Ingin jadi orang alim, alhamdulillah, bagus. Ketahuilah bahwasanya kalau ingin jadi orang alim, kamu harus berani uyuh. Karena orang alim kadada santainya. Orang alim lapah. Orang alim uyuh. Orang alim segala-galanya sulit. Orang alim dan lain sebagainya. Karena kalau mereka mempunyai kegiatan mengajar, mereka akan disibukkan dengan mengajar. Kalau mereka tidak mengajar di rumah, mereka mempunyai kewajiban untuk mendoakan, untuk bertawajuh, untuk meminta kepada Allah. Sehingga orang-orang yang tamat dari madrasah, dari pesantren itu awal ilmu yang dia dapatkan, bukan berarti ujung. Apakah engkau menyangka, kata Syekh Mustafa Amin dalam bukunya Orang Mesir, dia mengatakan
hal tadhunnu ala anna syahadata allati baina yadayka nihayatul ma'rifah? La, bal hiya bidayatul ilm. Apakah engkau menyangka bahwasanya ijazah yang ada di tanganmu itu berarti ujung daripada pendidikan engkau? Tidak, itu baru awal mula kamu untuk menjalani ilmu. Karena ilmu setelah dituntut wajib untuk diamalkan. Tidak seperti sekolah-sekolahan yang lain. Kalau sekolahan yang lain, begitu dia tamat, mungkin dia sarjana semuanya, dia cari kerja, dapat duit. Tapi kalau ulama tidak. Ulama itu begitu dia selesai sekolahnya, dia mempunyai kewajiban untuk mengamalkannya, untuk berhimat menyebarkannya, untuk berhimat mengajarkannya. Dan diantara syaratnya, tidak boleh dia mempunyai tujuan duniawiyah, tidak boleh ingin mengunting pangkat, tidak boleh mengunting harta. Dan itu paling berat dan paling susah, paling sulit. Itu harus dia jalani. Jadi tidak ada istirahatnya, tidak ada enaknya sebenarnya. Tapi harapan mereka itu apa? Di barzakh. Tatkala mereka sudah meninggal dunia, mereka akan menikmatinya di barzakh. Kalau di dunia nggak ada kenikmatan, bagaimana apa yang bisa dinikmati? Memang kadang-kadang sebagian ulama ada yang mobilnya bagus, mobilnya bagus tapi pikirannya kemana-mana. Dia mikirkan muridnya, dia mikirkan majlisnya, dia mikirkan hubungan dengan fulan, dia mikirkan hubungan dengan fulan, dia mikirkan bagaimana caranya menyadarkan orang, dia mikirkan bagaimana mendoakan orang, dan begitu seterusnya, tidak ada istirahatnya. Jadi salah kalau misalnya mau nyaman ngambil jalan ulama, salah kalau mau nyaman. Kalau hendak sulit, hendak uyuh, silahkan ambil jalur seperti itu. Nah, jadi kenapa saya sebutkan itu bagi santri tentunya. Kalau di sini kan bukan santri ya. Kalau santri seperti itu supaya mereka tahu bahwasanya kamu ini bukan menuju kepada kenikmatan dalam kehidupan duniawi, tidak, tapi justru sebaliknya, engkau akan menuju kepada perjuangan yang panjang dan akhirnya hanya mati. Akhirnya cuma al-maut. Tatkala sudah meninggal dunia, jika tabungan kamu banyak, maka kamu akan enak di barzah. Kalau tidak, maka kamu akan sedikit hasilnya. Wahakala. Jadi alhamdulillah, majlis-majlis seperti ini adalah majlis-majlis di mana kita insya Allah menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan, kemudian kita akan mendapatkan sama Allah Ta'ala dimudahkan dalam puasa, dan ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dalam kesempatan Syaban saya mengucapkan secara pribadi kepada Anda semua, mohon maaf lahir batin, karena bulan Syaban saatnya bulan untuk bermaaf-maafan, supaya kita menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Kalau bersih di bulan Ramadan, jadi akhir Ramadan bersih di atas bersih. Kalau kotor masuk bulan Ramadan, insya Allah bersih. Tapi kalau sudah bersih di bulan Ramadan, bersih di atas bersih, jadi lebih bagus lagi. Jadi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin juga tidak apa-apa diucapkan. Maka mudah-mudahan insya Allah memanjangkan umur kita, memberkahi hidup kita, rizki kita, anak-anak kita dijadikan solehin soleha. Majlis ini dijadikan majlis yang penuh dengan keberkahan. Al-Habib Ubaidillah dipanjangkan umur, disehatkan badan. Al-Habib Iqbal dipanjangkan umur, disehatkan badan. Mudah-mudahan Habib Ubaidillah sekeluarga menjadi sekeluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, dan mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah penuh di dalamnya dakwah ilallah yang kemudian memancar cahayanya ke kampung ini, ke daerah ini dan seluruh daerah-daerah di sekitarnya, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tawaffana muslimin, alhiqna bisalihin, isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma ighfir lana dhunubana, ustur 'uyubana, ishfi mardana, 'afi mubtalana, ikhtim bisalihati a'malana wa ajalana, ahsin munqalabana wa ma'wana fi dunyana barzakhina wa akhiratina birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya dal quwwatil makin ya rahimal fuqari wal masakin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.